Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi assalana al-ijtima' liqiraati manaqibil ulama wal jam'iyah al-mardiyah wa dzikri hikayatihim wa karamatihim wa mawa'idhihim allati la takhlu min wa'dhin mu'athirin liqulubil mu'minin. Wala syakka anna dhalika matlubun syar'an liqali sahibit ta'ifah Asy-Syaikh Abil Qasim Al-Junaidi, inna dhalika mimma yu'ayyidu qulubal muridin. Bisyahadati qawlihi ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Wa balaghana anna inda dzikri shalihin wal jam'iyah al-mardiyah tatanazzalur rahmat mir rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka bi nuri ajil azim alladhi mal arkana arsyil lail azim wa qamat bihi awalmul azim an tusalli ala maulana Muhammadin bil qadril azim wa ala ali nabil azim bi qadri azamati dzatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim. Salatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman lihaqqika ya maulana ya Muhammadu ya dzal khulqil azim wa sallim alaihi wa ala alihi misla dhalik wajma' bainana bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafs zahiran wa batina yaqdatan wa manama waj'alhu ya rabbi ruhal lidzatina min jamuju fid dunya qabl akhirati ya azim. Amma ba'd. Hadaratil qurama izza wal ulama wal masyayikh wal habaib, ala ra'sihim hadratil mukarram Wakil Rais Am Katib Am dan semua jajaran ru'asa syuriah, mustasyarin, Ketua Umum PBNU Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Saquf dan semua jajaran sekjen, waketum, dan semua ketua tanfidiyah, para kutab, para jajaran sekretaris, akwan dan pengurus wilayah yang hadir, pengurus cabang baik Suriah maupun tanfidiyah. Yang mulia Bapak Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, juga Bapak Menteri Koperasi UMKM Bapak Teten Mas Duki, Ibu Gubernur Ibu Khofifah Indar Parawangsa, juga Mas Emil,
Bapak Kapolda, dari jajaran atau yang mewakili Pangdam dan semua para hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat kami. Sebetulnya tadi kami sudah usul pada Sekjen, sedikit agak masuk angin. Tidak usahlah saya diberi untuk menyambut, tapi ternyata masih mungkin sudah kadung menayangkan, dipersiapkan tayangan-tayangannya. Alhamdulillah, luar biasa apa yang disampaikan oleh Kota Umum tadi. Ayat itu menjadi perhatian saya tadi sejak awal, dan memang disitulah letak bangun tegaknya sebuah organisasi, sebuah bangsa yang bermartabat. Kalau kita mampu menyerap apa yang ada di surat An-Nur ayat 35 tadi, luar biasa. Sebetulnya harlah itu sebetulnya memperingati dzikrul haulnya sebuah jam'iyah, sama. Menyebutkan kinerja, kekeramatan, kemuliaan, keberhasilan, dan semuanya. Apalagi Nahdlatul Ulama yang dikenal di luar negeri sebagai organisasi yang khariqul adah. Ya. Sehingga kita kenal di para pimpinan pengurusnya itu kaya dengan jok-jok yang segar, ya, yang membangkitkan. Ini memang sebuah kenyataan. Di negara-negara Timur Tengah termasuk Mesir itu kagum, kenapa Indonesia bisa begitu cepat menjadi organisasi terbesar di dunia ini, sebuah jam'iyah diniyah istimaiyah yang terbesar di dunia ini. Itu pun jumlah-jumlah yang telah tercatat itu hitungannya hitungan pengurus NU yang masih hidup, belum menghitung pengurus NU yang sudah meninggal dunia. Dalam ADRT tidak ada aturan mereka meninggal dunia dicoret daripada keanggotaan, tidak ada. Bahkan begitu ada yang meninggal dunia dibacakan Fatihah untuk saudara kita anggota Nahdlatul Ulama yang kemarin, yang lusa meninggal dunia, disebut juga masih tetap sebagai anggota. Lah kalau ini di jumlah terbesar dunia akhirat. Oleh karena itu saya sebetulnya ada grogi karena kita masuk ke sebuah wilayah daerah di mana almarhum al-Maghfurlah Syekhana Khalil membangun dakwah dan perjuangannya di bumi ini. Hati ini menjadi beku, lesan ini menjadi keluh. Apa yang akan kita sampaikan di hadapan beliau? Beliau di alam barzah melihat saat ini, bahkan bukan di sini saja, dimanapun berada. Kala alam barzah itu alam yang sangat luas. Bumi atau dunia ini ibarat setitik atau segelas yang mana semua makhluk ada di dalamnya, bisa dilihat dalam alam barzah. Semua para almarhumin yang dari kita saat ini menyaksikan. Saya bertanya pada diri saya, kira-kira patutkah di hadapan beliau-beliau kita mengatasnamakan sebagai pelanjut
penerus, karena begitu jauhnya perbedaan dan masa yang saat ini, masa yang kita sudah sulit mencari orang-orang yang ada tapi sulit. Makanya di saat Syekhana Khalil memberikan isyarat, mengirimkan tongkat dan seutas tasbih, disertai dengan surat Toha ayat 17 sampai 23, langsung difahami dengan baik oleh Mbah Hasyim Asy'ari, tanpa ada tabayun lagi, tanpa ada mohon tafsir, tanpa ada pertanyaan ini itu. Inilah maksudnya. Karena yang menerima dan yang mengirim sama hatinya hidup. Bahkan mungkin tanpa delegasi pun mungkin Mbah Hasyim sudah faham akan maksud dan tujuan daripada Syekhana Khalil untuk mengisyaratkan agar semua isyarat-isyarat itu sebagai embrio untuk melahirkan sebuah jam'iyah mardiyah, jam'iyah yang luar biasa saat ini. Oleh karena itu, harlah ini sebetulnya kita ingin mencari lagi di mana tongkatnya Syekhana Khalil yang dikirim. Oh, ini ada Pak Ketua DPRD, Pak siapa ya? Lupa, Pak Musnadi, saya mohon maaf, lupa tidak menyebut. Kiai KHR Sohibul Bait, Sohibul Makom, Sohibul Makan dan Makanan, Kiai Fakhri, ya, dan semua keluarga besar daripada zuriat Syekhana Khalil. Di situ perbedaan, tanpa ada pertanyaan lagi, langsung faham yang dimaksudkan, yakni melahirkan sebuah organisasi Nahdlatul Ulama yang SK-nya adalah SK para aulia. Kita tidak bisa main-main. Mungkin waktu kita berjalan tadi masuk ada setitik debu atau sebutir pasir atau kerikil yang dulu pernah bersentuhan dengan jasad daripada Syekhana Khalil yang kita injak. Mudah-mudahan Pak Erik juga tadi ada yang nempel, Pak ini nempel, sehingga terus memikirkan tongkat itu, sehingga apa yang telah ditandatangani ini bukan hanya nanti menjadi sebuah momen, sebuah apa istilahnya itu, seremoni atau ya peninggalan prasasti kegagalan, atau kita sering tuh banyak MOU itu, tapi setelah MOU selesai juga. Tapi insya Allah akan ada kesungguhan, apalagi sudah menginjak bumi tanah yang insya Allah tadi kaki kita mungkin waktu menginjak tepat dengan bekas injakan daripada Syekhana Khalil, sehingga akan menumbuhkan sebuah, dan tongkat itu bukan tongkat sembarangan. Makanya diikutkan dengan surat Toha ayat 17 sampai 23. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya asai. Atawakkau 'alaiha wa usbi 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf. Sanu'iduha siratal ula. Jadi
Ini yang disertakan harapan agar tongkat yang dikirim ke Mbah Hasyim Asy'ari adalah tongkat yang punya tugas, diharapkan nanti bisa sama menyerupailah dengan tokoh mukjizatnya Nabiullah Musa alaihissalam, yang mana kalau dibutuhkan akan berubah menjadi ulah nagar yang besar dalam rangka untuk menumpas kezaliman, kesesatan, untuk menggerakkan sebuah kesejahteraan, untuk menyampaikan kemaslahatan kepada umat. Memang saat itu Nabiullah Musa sempat grogi melihat tongkatnya berubah menjadi ular naga, yaitulah khariqul adahnya, dan itu sudah tampak di Nahdlatul Ulama. Tongkat yang dikirimkan Syekhana Khalil kepada Mbah Hasyim Asy'ari sudah pernah berubah menjadi ular di saat Gestapo, di saat ada pemberontakan saat itu. Semua ditunjukkan kesaktian-kesaktiannya. Bahkan dengan berupa resolusi jihadnya, dengan perjuangan menggunakan bambu runcing, itu adalah bentuk-bentuk jelmaan daripada tongkat-tongkat yang. Oleh karena itu, ini harapan kita dalam harlah ini untuk bisa merefleksi lah, model ujung kaki sampai ujung ini, merefleksi di mana sebetulnya kita, sudahkah pada track yang benar. Inilah ajaran Nahdlatul Ulama, yakin sudah tidak ada keraguan, ya benar, meyakinkan, tinggal kita bagaimana. Tentu sampai saat sekarang ini Nahdlatul Ulama kenal oleh dunia karena ajarannya yang luar biasa. Aswajanya singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan bisa disingkat lagi menjadi asal wajar saja. Karena yang wajar itulah kita. Sesuatu yang wajar adalah sesuatu yang ada pada jalan yang benar, jalan yang seimbang, tidak ke kanan, tidak ke kiri, dan keseimbangan. Apalagi dihayati dengan surat An-Nur ayat 35 tadi. Zaitun, minyak zaitun adalah lambang keilmuan yang bisa menembus kemanapun. Allah akan mengangkat derajat seseorang yang mau menggali ilmu setinggi-tingginya. Tidak ada kedudukan dan pangkat seperti kedudukan pangkat daripada derajat ilmu itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kebesaran ketinggian ilmu pun tentu ada tantangan-tantangannya. Imam Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan, "Fid dunya tughyanani, tughyanun fil ilm wa tughyanun fil mal. Walladhi yunjika min tughyanil ilm al-ibadah. Walladhi yunjika min tughyanil mal az-zuhdu fi au kama qala." Di dunia ini ada dua keculasan, culas. Mungkin culas itu tidak begitu faham. Mungkin kalau diterjemahkan menjadi perselingkuhan, nah itu banyak yang faham ya. Di dunia ini ada dua perselingkuhan, faham ya? Faham, saya yakin. Kata selingkuh itu viral sekali. Ada dua perselingkuhan, tuyanun fil ilm wa tuyanun fil mal. Perselingkuhan ilmu pengetahuan. Nah inilah ilmu yang tinggi. Kalau tidak ada pendampingnya, kalau tidak ada iqra bismi rabbiknya, kalau tidak ada khasyatullahnya, justru akan membahayakan. Membahayakan, bukan kemaslahatan yang akan ditebar, tapi mafsadah di mana-mana. Banyak orang-orang yang bertitel tinggi,
insinyur, profesor, bahkan profesor yang budak-budak kepalanya. Ini bukan niatnya banyol atau melawak ya. Biar itu bukan wilayah kami. Yang dulu, profesor dulu yang betul profesor itu memang kepalanya budak. Tapi beda dengan sekarang, banyak orang kepalanya budak bukan karena profesor. Salah makan, kebanyakan micin mungkin. Ini. Tapi bagaimana? Mengerikan. Mengerikan masa depan anak bangsa. Apalagi kita sebentar lagi menghadapi bonus demografi. Puncaknya pada 2035. 2040 generasi emas. Maka ini sebuah tantangan Nahdlatul Ulama. Kami support, kami senang dan kami gembira dengan pikiran-pikiran konsep-konsep ketua umum. Kita ini kan Suriah itu tugasnya hanya nginceng saja. Pokoknya tugasnya tidak banyak nginceng. Ya. Tapi nginceng ya harus 24 jam ya. Semoga yang diinceng tidak punya teknologi yang lebih canggih daripada. Tapi saya percaya insya Allah dengan tangan-tangan lembut dan rigidnya, apalagi saat ini kita memulai harlah ini di bumi, di tanah kelahiran, di tanah perjuangan muassis, pencetus kelahiran Nahdlatul Ulama Syekhana Khalil. Ini termasuk man asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Siapa yang memulai sesuatu amalan cemerlang, niat yang baik, tulus, perjuangan yang asyraqat nihayatuh, maka pada puncaknya nanti akan cemerlang, berhasil, akan kita saksikan. Insya Allah doaku mudah-mudahan pada periode ini Nahdlatul Ulama akan betul-betul dikenal ala dunia dalam memberikan solusi, menyampaikan kebenaran-kebenaran, memberikan kemaslahatan pada umat, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kira-kira yang mungkin bisa kami sampaikan. Kekurangan-kekurangan yang tidak bisa kami sempurnakan, mohon disempurnakan, dan mohon dukungan doa. Mudah-mudahan PBNU periode ini berjalan lancar, sukses. Demikian, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.